Bursa nama Gubernur Jakarta kian memanas. Meski baru digelar November mendatang, namun sejumlah nama diprediksi akan bersaing ketat merebut kursi Jakarta 1. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Ridwan Kamil sudah on the way maju Pilkada Jakarta. Airlangga juga menyinggung langkah Anies yang juga akan maju di Pilkada Jakarta. Airlangga memastikan Ridwan Kamil dipertimbangkan maju di Pilkada Jakarta, namun Partai Golkar juga masih akan melakukan evaluasi hingga bulan depan. Apakah akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta atau Jawa Barat? Itu Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Tapi akan kira-kira gimana Pak keseriusan? Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ditanggapi wacana maju Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta. Anies menyebut fokusnya saat ini adalah nasib warga Jakarta. Bagi Anies yang terpenting saat ini adalah memperhatikan nasib warga Jakarta, misalnya warga Kampung Bayam. Anies menilai nama yang muncul di Pilkada merupakan proses politik yang wajar. Saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua, bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Sebelumnya DPW PKB Jakarta mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauzia bilang Anies harus terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di partainya. Selain PKB, PDI Perjuangan sempat melirik nama Anies. Bahkan keduanya belak-belakan bilang saling tertarik untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga rival Anies dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menyebut masuknya Anies dalam bursa bakal calon Gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan masih dalam proses negosiasi. Ganjar bilang PDIP masih menimbang sejumlah hal dari sosok yang akan diusung Pilkada Jakarta. Dan politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan. Kalau sosok Pak Anies sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP, Pak? Itu yang mesti diobrolkan gitu, mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan ya bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Selain nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, nama lain yang kian mencuat di Pilgub Jakarta yaitu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bursa Gubernur Jakarta mulai mengerucut ke beberapa nama. Selain nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil, kata Ketua Umum Partai Golkar ini sudah OTW Jakarta. Akankah ini jadi persaingan sengit untuk merebut kursi Jakarta 1? Seperti apa pula elektabilitas keduanya di Jakarta? Lalu bagaimana dengan nama lain? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Ray Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Ray Rangkuti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada politisi dari Partai Gerindra sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020 hingga 2022, ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, ada Bung Daniel Johan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Daniel. Assalamualaikum Mbak Riza. Ya, waalaikumsalam. Ini kita lagi membahas bagaimana Pilgub Jakarta yang kemudian sudah mulai memanas. Ada sejumlah nama yang kemudian sudah mencuat ini. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Saya senang betul karena ada perwakilan dari Partai Gerindra yang akhirnya datang juga ke studio, ada Bung Riza. Bung Riza, ini kan kalau kita melihat ya, Jakarta ini masih menjadi magnet politik. Utamanya bagi para politisi, partai politik begitu ya, masih menjadi magnet walaupun memang IKN sebentar lagi begitu. Nah, kalau dari Partai Gerindra sendiri memang sudah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil, ataukah kemudian ada nama lain? Katanya juga ada nama Bung Riza Patria juga nih yang kemudian juga dipertimbangkan, Bung Riza. Ya, jadi mengenai nama, saya ini kan kebetulan Ketua DPD DKI Jakarta.
Jadi kader yang selalu patuh dan taat. Jadi kami ini di DKI ini, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra. Memang sempat ditanya siapa, kami usulkan awalnya 4 nama. Siapa saja tuh awalnya? Mas Budi Jiwandono, Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Rani Maulani, dan saya sendiri Ahmad Riza Patria. Dan itu kami serahkan ke DPP. Dan alhamdulillah akhirnya DPP Pak Prof Dasko menyampaikan bahwa dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Gerindra mengusulkan Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Tapi kan bukan dari DKI menyerahkan sepenuhnya. Itu kan tadi untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Maupun calon wakil yang diusulkan oleh Gerindra DKI. Dan Prof Dasko sudah menyampaikan untuk calon gubernur kita mengusulkan Kang Emil. Kenapa, apa yang kemudian dipertimbangkan dari sosok Ridwan Kamil ini? Kan kalau kita tahu Ridwan Kamil ini justru dari Partai Golkar. Kenapa kemudian tidak dari partai kader internal Gerindra sendiri? Jadi yang pertama memang Pak Prabowo menjelang Pilpres sudah menyampaikan juga komitmennya untuk mendukung Mbak Khofifah untuk di Jawa Timur dan juga Kang Emil ya untuk di Jawa Barat memang awalnya. Tapi kan Golkar mengusulkan Kang Emil untuk 2 provinsi. Jadi Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi DKI Jakarta. Nah, Gerindra sendiri mempertimbangkan Kang Emil sangat mungkin untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Karena beliau kan pernah jadi wali kota di Kota Bandung, pernah menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat selama 1 periode, dan memiliki banyak prestasi. Dan saya pribadi melihat beliau ini kan engineer ya, arsitek. Di Jakarta ini membutuhkan pemimpin tidak hanya yang memiliki visi atau visioner, tapi juga pemimpin yang mampu menyusun program yang strategis dan taktis, mampu mendelivery. Dan kerja-kerja teknis juga dibutuhkan di DKI Jakarta. Apalagi ke depan ini, 5 tahun ke depan ini, salah satu yang penting adalah bagaimana proses ya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN saya kira. Di samping itu juga kita harapkan pemimpin ke depan bisa linier atau sejalan dengan program-program pemerintah pusat. Dan Kang Emil juga saya meyakini bahwa punya kemampuan yang baik ya untuk dapat menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui selama memimpin Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Kang Emil merupakan prestasi yang banyak sekali. Kita tidak bisa menutup sebelah mata ya kalau memang nama Ridwan Kamil ini memang cukup moncer begitu ya, bahkan di Jawa Barat dan juga level nasional begitu. Nah, Bung Riza, ini kan kalau kita melihat ya, bahkan Ketua Umum Partai Golkar sudah mengatakan, Pak Erlangga, kalau RK ini sudah OTW Jakarta, ini ada kabar katanya jangan-jangan mau duet sama Bang Riza juga nih, benar nggak? Enggak, jadi kalau soal duet itu kami serahkan kepada pimpinan partai ya. Kami ini, apalagi saya pribadi, tidak pernah minta-minta, apalagi manuver, kasakusuk ya. Kami kader Partai Gerindra ini dilatih, dididik untuk menjadi kader yang patuh, yang taat, yang tertib lah. Apalagi dalam agama Islam itu tidak baik ya. Seseorang muslim itu meminta-minta, mencari-cari jabatan. Jabatan itu amanah dari Allah. Jadi saya pribadi dan kami semua, tidak hanya saya, semua kader Partai Gerindra, saya kira harus patuh dan apapun nanti yang menjadi keputusan partai. Dalam hari ini memang kewenangan DPP partai. Ada Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim dan lain-lain lah di situ. DPP banyak sekali. Kepengurusannya kami ini di DKI Jakarta akan patuh dan taat. Tidak hanya mengusung, mencalonkan, tapi juga memperjuangkan dengan segenap sumber daya yang kami miliki untuk memenangkan. Sebagaimana dulu 2012 ya, Gerindra DKI Jakarta bersama seluruh relawan dan lain-lain bisa memenangkan Pak Jokowi Ahok melawan incumbent ketika itu, Pak Fauzi Bowo, yang menurut berbagai survei dan pengamat pasti menang. Kami hanya didukung oleh Gerindra bersama PDIP 2 partai. Selebihnya partai lain mendukung Pak Fauzi Bowo. Sebaliknya, ketika 2017 Partai Gerindra bersama Partai PKS mengusung Mas Anies dan Mas Sandi dan menang, juga melawan semua sisa partai. Dan ketika itu juga survei-survei pengamat juga meyakini yang menang adalah Ahok Jarot. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan Allah 2024
siapapun nanti yang diusung oleh Partai Gerindra, insya Allah Kang Emil bersama siapapun nanti. Bersama kader Gerindra juga. Ya nanti siapapun yang diputuskan oleh partai, insya Allah juga bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Oke, saya bertanya dulu berarti sama PKB begitu. Nah, PKB ini kan yang sudah selangkah di depan begitu ya, tampaknya DPW PKB Jakarta bahkan sudah mengusung nama Anies Baswedan. Nah, ini di DPP pembicaraannya bagaimana? Apakah sudah tinggal menunggu momentum saja untuk mengumumkan DPP atau seperti apa, Bung Daniel Johan? Ya, makasih Mbak. Salam buat semua abang kita. Ya, jadi setelah menerima aspirasi dari tingkat wilayah, tentu saat ini DPP melalui Des Pilkada Pusat sedang memproses ya, sekarang ini mungkin sedang bagian dari juga menyusun jadwal UKK ya. Nanti kalau misalkan jadwal UKK sudah ada, tentu akan disampaikan kepada Pak Anies langsung dan itu menjadi salah satu proses. Nah, nanti seperti apa final dari pemprosesan ini ya kita tunggu hasilnya nanti. Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, pasti apa sih pertimbangannya kemudian nama Anies Baswedan ini dicalonkan kembali begitu menjadi calon gubernur Jakarta untuk 5 tahun ke depan, terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa ini? Ya, pertama ini adalah hasil dari rapat kerja konsolidasi Des Pilkada PKB DKI ya, lebih dari seminggu yang lalu ya. Jadi kita menyerap aspirasi mulai dari tingkat yang paling bawah, ranting RT RW. Nah, seluruh basis yang PKB dengarkan aspirasinya itu menginginkan kembali agar Mas Anies, Pak Anies itu mencalonkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta yang berikutnya. Nah, kenapa? Karena dianggap cukup transformasi, malah waktu itu dengan Bang Risa ini wakilnya, transformasi di Jakarta itu cukup berlangsung dengan sangat baik dan sangat lonjakan-lonjakan besar ya. Baik yang paling dirasakan tentu penanganan banjir ya, karena pada masa Pak Anies menjadi gubernur, banjir itu menjadi sangat berkurang. Nah, termasuk memastikan program-program yang dirasakan penting oleh rakyat pada basis yang luas ya, misalkan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan ya. Jadi dua hal inilah yang menjadi pertimbangan utama, selain tentu Pak Anies kita sangat merasakan sekali karena DKI itu sangat plural, sangat kalau kita bicara bineka kita paling bineka, tetapi justru bisa menciptakan suasana yang rukun, suasana yang harmonis, seluruh umat beragama merasa diayomi. Ya, kan bersama juga sama Pak Riza waktu itu, sama Bung Riza juga. Ya, makanya tidak pernah ada satupun kejadian yang tidak diinginkan, malah mereka saling mendukung, mensupport. Ya. Nah, kalau oke lah, kalau misalkan kita sudah melihat nama cagupnya itu dari DPW PKB adalah nama Anies Baswedan. Nah, kemudian yang sedikit menggelitik saya adalah nama Kaesang Pangarep yang juga disebutkan oleh Ketua DPW PKB Jakarta ini. Nah, ini gimana ini nantinya koalisinya? Mungkin nggak? Sebenarnya posisi PKB itu kan terbuka ya dengan seluruh usulan wakil dari nanti partai-partai yang akan mendukung dan bergabung ke dalam koalisi yang akan mendukung Pak Anies. Nah, waktu itu yang baru berkomunikasi adalah dengan PSI ya. Tentu PSI akan mengajukan Kaesang nanti, Mas Kaesang ya. Tentu posisi kita terbuka. Tetapi kan kita PKB ini bukan menjadi penentu segalanya, artinya kita akan mendengarkan masukan-masukan dari nanti partai-partai yang akan bergabung. Ya. Nah, termasuk partai apapun misalkan yang nanti mereka juga akan mengusulkan wakil. Nah, proses itulah yang nanti akan kita rembuk bersama, kita akan musyawarahkan, kita akan melihat masing-masing keunggulan dari yang mereka usulkan nanti. Sejauh ini kan baru dengan PSI, Nasdem bagaimana dan PKS ini kan. Kalau kita melihat PKS ini kan juga rekan koalisi Anda begitu PKB di Pilpres begitu. PKS bahkan raihan suaranya ini pertama di Jakarta. Ya, kita sama PKS dengan Nasdem sangat dekat ya. Tetapi kita dorong ya agar di tingkat wilayah mulai dilakukan komunikasi yang intensif. Nah, sehingga
karena sekarang ini persoalan wakil belum dibahas, karena kalau begitu sudah muncul tentu kita akan bahas bersama dengan Pak Aniesnya langsung ya. Nah di situ kita akan melakukan proses musyawarah, proses melihat saling bagaimana yang paling kuat, yang paling cocok. Nah tetapi sejauh ini yang harus kita wujudkan adalah koalisi terbentuk, dukungan itu nyata sehingga perahu yang dibutuhkan itu mencukupi. Oke, termasuk juga UKK yang kemudian harus juga dijalani oleh calon gubernur seperti yang lainnya. Anies Baswedan juga harus melewati UKK ini dari DPP, begitu ya? Ya, itu akan memang tahapannya seperti itu nanti. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini kalau kita melihat gitu ya, sesengit apa sih kemudian pertarungan di Pilgub Jakarta ini akan berlangsung jika memang RK memang betul-betul nantinya akan maju di Pilgub Jakarta? Anies RK. Ya ini Pilpres tahap kedua. Pilpres tahap kedua. Kenapa Anda menyebutnya Pilpres tahap kedua? Ya karena petanya nanti akan seperti di Pilpres. Cuma yang kita akan lihat itu adalah nanti PDI akan kemana gitu. Apakah PDI akan mencalonkan sendiri? Karena kan PDI itu tinggal butuh sekitar 3-4 kursi lagi kan. Dia bisa dapatlah dari mana, kira-kira begitu. Atau bisa saja kemudian PDIP dengan PKS gabung. Mereka nggak membutuhkan figur. Karena dua partai ini kelihatan di Jakarta itu cukup solid pemilihnya. Alias siapapun yang mereka dorong, pemilihnya akan tetap bersama mereka gitu. Nah kalau mereka gabung, itu menjadi kekuatan tersendiri. Nah artinya apa? Artinya Anies juga akan kehilangan basis yang cukup kuat tuh. Nah Anies justru bukan lagi salah satu figur yang menonjol kalau misalnya PKS nggak dukung dia gitu. Karena umumnya pemilih Anies itu adalah pemilih PKS gitu. Jadi kalau PKS-nya dorong sendiri, bukan nama Anies misalnya kan, nah dan gabung dengan PDI, itu artinya setidaknya sepertiga suara DKJ itu sudah masuk ke dua partai ini gitu. Oke, tapi kan kita juga tahu begitu ya, nama Anies ini memang sudah melekat ke PKS, begitu juga PKS sudah melekat ke Anies. Mungkin nggak sih kemudian PKS ini mendorong nama baru jika memang nantinya akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu benar-benar akan terwujud? Saya kira target minimal mereka itu calon wakil gubernur. Dan itu sangat logik. Mereka adalah pemenang suara terbanyak, dengan kursi terbanyak. Anies tetap. Ya. Kenapa? Dengan cagup. Oh iya tentu, dengan cagupnya adalah. Artinya kalau dengan Anies itu target mereka adalah calon wakil gubernur. Nah cuma memang sepanjang yang kita lihat ya dengan PKS ini, kemampuan lobi mereka itu nggak cukup memadai. Ya kita lihatlah peristiwa di DKI saat itu ya, DKI saat itu. Mestinya kan jatah wakil itu jatah mereka, tiba-tiba yang naik adalah Bung Riza gitu. Jadi memang salah satu menurut saya kelemahan PKS itu kemampuan lobi. Nggak terlalu kuat gitu. Nah apakah peristiwa ini akan terjadi juga saya nggak tahu. Cuma kalau melihat beberapa data yang kita sebutkan itu kejadiannya dulu juga kan begitu. Yang diusung itu Sandiaga bersama dengan Mardhani Alisera. Tapi tiba-tiba Anies masuk, Mardhani keluar, Sandiaga masuk ya kan. Jadi setidaknya dua peristiwa di DKJ ini sebelumnya DKI gitu ya. Kemampuan lobi PKS itu lemah sekali dan dua kali itu mereka loss gitu ya. Nah apakah akan berulang di Pilkada 2024 ini saya nggak tahu karena posisi mereka mestinya jauh lebih kuat sekarang karena mereka adalah pemilik kursi terbanyak di DKJ gitu ya, di Jakarta saat ini gitu. Nah itu yang saya nggak tahu. Nah cuma oleh karena itu saya lihat target minimal mereka itu wakil. Jadi kalau mereka nggak mendapatkan wakil, misalnya dari Anies gitu ya, Anies akan lempar ke siapa gitu. Boleh jadi mereka bantu koalisi baru. Nah itu yang saya bayangkan koalisi itu mungkin koalisi dengan PDIP yang belum tentu nyaman ya dengan Anies, kecuali PDIP juga nggak ada lagi pilihan. Nggak ada pilihan itu. Melihatnya realistis dan juga elektoral. Ya, karena begini, kalau RK dipasangkan dengan Kaesang, itu kan itu yang saya sebut Pilpres tahap kedua gitu ya. Artinya tujuan PDIP itu bukan lagi sekedar mendorong kader, tapi memastikan bagaimana dominasi keluarga Pak Jokowi ini tidak terlalu banyak di dunia politik. Oleh karena itu mungkin akan mereka turunkan, is okay, kita nggak perlu dorong kader kita, tapi selama kita bisa mampu ya menjaga jangan sampai DKJ dikuasai oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Jadi ini akan kita lihat apakah RK akan dipasangkan dengan Kaesang. Nah, cuman
saya kira ya Kaisang nggak akan buru-buru, dia akan seperti yang disebutkan Agustus atau last minute lah baru akan diumumkan untuk memungkinkan ya partai di non kemungkinan koalisinya RK dengan Kaisang untuk sedikit agak bingung. Sebab kalau kemudian diumumkan jauh-jauh hari, potensial nih di luar ini akan bersatu. Nah, apakah pertanyaannya kemudian apakah RK dan Kaisang punya suara? Saya lihat ada dua kelemahan di situ. Kelemahan pertama adalah partai pendukungnya umumnya adalah partai yang kalah di Jakarta. Saya sebut kalah itu bukan berarti kayak Gerindra tiga, tapi dia kehilangan suara. Saya sebut dengan kalah di situ ya. Golkar sebagai pendukung utamanya cuma dapat kursi nomor 5. Di bawah nomor 7 adalah PSI kan, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang pertama, artinya partai pendukung RK sama Kaisang ini adalah partai-partai yang justru suaranya turun di Jakarta, kecuali mungkin PSI gitu ya. Nah, yang kedua adalah secara umum warga Jakarta itu adalah Golkar naik di Jakarta. Golkar naik di Jakarta. Golkar naik di Jakarta, oke. Tapi dia nomor 5 itu menurut saya. Nah, yang kedua adalah secara umum pemilih di Jakarta itu justru tidak terlalu menyukai Pak Jokowi. Itu secara umumnya. Ya kan, oleh karena itu kita lihat tadi di perolehan suara kan, umumnya partai-partai pendukung Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo dengan Gibran itu relatif tidak mendapatkan suara signifikan. Tapi Prabowo menang di Jakarta. Ya, Prabowo menang sedikit. Orang semua menyangka Anies yang menang, tapi faktanya Pak Prabowo yang itu menang. yang saya sebut tadi. Mengapa PDI nggak ada pilihan? Karena kalau mereka nanti pecah, itu peristiwa pilpres akan terjadi. Nah, oleh karena itu mereka perlu bersatu. Sebab kalau mereka pecah, suara jadi 2. Gitu kira-kira. RK dan Kaisang bisa menang. Oleh karena itu harus disatukan nih. Sebab kalau disatukan suara Anies dengan suara katakanlah misalnya Ganjar, kan mereka menang di Jakarta. Kalau disatukan gitu. Nah, oleh karena itulah saya sebutkan tadi kembali ke analisa pertama. Jangan sampai kalau kemudian RK dengan Kaisang dipasangkan, saya kira PDI pilihannya adalah bergabung dengan Anies lah ya. Nah, soal siapa wakil gubernurnya, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dari PKS, bisa saja dari PDI Perjuangan. Nah, di situ nanti negosiasinya. Oke, Anda sepakat dengan analisa yang dikatakan oleh Bung Ray Rangkuti soal Jakarta ini, apalagi khususnya dengan koalisi partai politik yang mengatakan kalau misalkan Kaisang ini memang di detik-detik terakhir begitu? Ya, kalau soal itu kan kewenangan Mas Kaisang sama PSI-nya. Kita mendengar sendiri di media beberapa hari yang lalu menyampaikan nanti akan disampaikan di bulan Agustus. Kebetulan memang bulan Agustus itu tanggal 26 ya. Kalau tidak salah sampai tanggal 29 adalah batas waktu atau waktu pendaftaran calon gubernur atau calon pilkada di seluruh Indonesia. Ya, kita tunggu saja ya. Tentu tuh Mas Kaisang kan sedang mempertimbangkan secara matang dan masak apakah maju atau tidak ya. Kita hormati pilihan-pilihan pribadi maupun pilihan partai lain termasuk partai PSI. Oke, nah kalau misalkan nama RK sendiri ini kan kalau kita tahu memang dari Golkar begitu ya, memang punyanya Golkar begitu. Ada juga kabar yang mengatakan ini sebenarnya Golkar dan Gerindra ini lagi tarik ulur. Golkarnya maunya di Jawa Barat, sementara Gerindra maunya di Jakarta. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana peta politik dari Pilgub Jakarta yang tampaknya ini kian panas. Apalagi nama yang kemudian mencuat adalah nama besar, nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Masih membahas ini semua di studio sudah ada Bung Riza Patria dari Partai Gerindra, ada Bung Ray Rangkuti juga melalui Zoom juga sudah ada dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Bung Daniel Johan. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi Bung Riza. Bung Riza, ini ada kabar nih. Sebenarnya Gerindra sama Golkar ini lagi tarik-menarik soal RK. RK ini kalau dari Golkar maunya di Jawa Barat, sementara kalau dari Gerindra ini RK ini maunya dimajukan ke Jakarta. Betulkah demikian? Ya, jadi pertama memang di Golkar sendiri awalnya Kang Emil itu direkomendasikan di 2 provinsi, di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kemudian untuk Jakarta sendiri Golkar merekomendasikan awalnya selain Kang Emil ada ketua DPD Golkar DKI Jakarta yaitu Zaki Iskandar, yang ketua juga. Bahkan belakangan masuk nama Erwin Aksa di Golkar untuk DKI. Jadi ada 3 nama ya. Memang DPD Golkar Jabar pengennya Kang Emil karena pengen menang. Kang Emil kan dianggap
gampang lah menang di Jawa Barat. Ya memang udah playgroundnya. Ya, nah, sementara Gerindra juga maunya menang sementara juga. di DKI kan karena punya ketuanya pengennya Kang Jaki yang diusung. Itu sah-sah saja. Nah Gerindra kan hitungannya bukan untuk kepentingan pribadi Partai Gerindra, jadi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Akhirnya kami dari Gerindra melalui Prof. Dasko melihat ada Kang Emil nih yang memiliki potensi untuk menang di Jakarta. Potensial untuk dapat memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Saya kira sederhana itulah. Apalagi kami kan berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Bukan karena Deddy Mulyadi supaya menang juga di Jawa Barat. Enggak ada hubungannya. Saya kira enggak ada hubungan seperti itu. Kang Deddy memang punya kader Golkar sebetulnya sebelumnya yang belakangan sudah jadi kader Gerindra, memang kebetulan secara survei ranking 2 setelah Kang Emil, artinya punya potensi memang di Jawa Barat, tapi bukan karena kepentingan Partai Gerindra. Kami mengusulkan Kang Emil, justru kepentingan yang lebih besar. Kami melihat Kang Emil termasuk sosok yang kami yakini punya kemampuan dan untuk potensi dapat yang tadi Anda menang sebutkan tadi. Di DKI Jakarta. Bukan karena untuk Deddy Mulyadi supaya juga potensi menang di Jawa Barat juga. Kita tidak melihat seperti itu. Itu kan kepentingan-kepentingan seperti itu kita selalu mementingkan kepentingan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa negara. Oke, Bung Rey, gimana ya Bung Rey? Itu Anda strategi camik dari Gerindra. Ya artinya kan kalau Kang Emil pindah Jakarta dan di Jakarta juga didukung oleh Gerindra, itu artinya partai kedua setelah Golkar yang mendukung RK begitu ya. Nah itu artinya Gerindra dapat dua-dua, ya kan? Di Jakarta, Jawa Barat, dan itu semuanya besar. Jakarta ya karena mantan begitu ya, ibu kota negara gitu ya, dan daya tawar politiknya cukup kuat. Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan pemilih terbesar di Indonesia gitu. Dua-duanya dimenangkan tanda kutip ya oleh Gerindra. Itu strategi camik dari Gerindra. Nah, apakah ini disadari Golkar? Itu pertanyaan berikutnya. Sebab Golkar bisa juga kehilangan dua-duanya gitu loh ya. Dia kehilangan di Jawa Barat karena tokohnya nggak ada, tapi di Jakarta belum tentu menang. Gitu kira-kira itu. Nah, inilah yang akan kelihatan apa namanya itu jadi bacaan-bacaan gitu ya di antara kedua partai ini gitu. Jadi supaya strateginya menang nih di Jakarta menang, di Jawa Barat juga menang. Nah, ini yang kemudian juga pertanyaan saya selanjutnya adalah soal gini. RK ini juga ada nama Kaesang begitu ya, nama Kaesang yang Kaesang juga menyebutkan memang nantilah tunggu kejutan di bulan Agustus. Nah kalau dari Partai Politik Koalisi Indonesia Maju ini melihat sosok Kaesang ini akankah memang akan meningkatkan elektabilitas RK jika memang maju di Jakarta, atau justru nantinya waduh jangan-jangan malah menggerus nih? Ya saya kira kan ya kebetulan kan di pemilu 2024, Pilpres, Pileg maupun Pilkada, itu kan pemilih dari kelompok milenial, kelompok muda kan melebihi 56%. Saya kira itu menjadi pertimbangan yang cukup baik untuk diperhitungkan ya. Mas Kaesang ini kan memang muda sekali ya. Mungkin calon wakil gubernur termuda nih. Kalau ya insya Allah kalau diusulkan oleh koalisi. Dan juga Mas Kaesang ini kan sosok baru ya, di Jakarta juga membutuhkan sosok-sosok baru ya. Jadi sosok baru itu punya keuntungan ya, punya kelebihan, tidak ada masalah dengan masa lalunya. Mudah-mudahan ini jadi modal bagi Mas Kaesang ke depan. Selebihnya tentu kita serahkan kepada Mas Kaesang pribadi, dan juga partai PSI, dan juga partai nanti yang akan bergabung mendukung Kang Emil tentu akan mempertimbangkan secara baik sejauh mana Mas Kaesang bisa mendongkrak ya perolehan suara di Pilkada DKI Jakarta. Saya pribadi melihat Mas Kaesang punya peluang dan potensi untuk dapat meningkatkan suara di Pilkada DKI Jakarta. Anda yakin ada potensi untuk meningkatkan, tidak menggerus? Ya, saya kira memang itu tidak mudah dijawab ya, karena prosesnya kan Pilkada kebetulan masih lama dan berlangsung di 27 November. Tapi saya, pengamat boleh menyampaikan seperti itu, tapi saya pribadi punya keyakinan Mas Kaesang dapat meningkatkan perolehan suara di DKI Jakarta. Anda sepakat, Bung Rey, justru nama Kaesang ini akan meningkatkan elektabilitas dari RK kalau memang keduanya memang maju di Pilgub Jakarta. Benarkah masih ada pengaruh Joko Widodo yang cukup kuat
untuk bisa meningkatkan elektoral? Saya kira kalau Jakarta itu bukan pengaruh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi di Jakarta menurut saya bacaan saya negatif, bukan positif. Mengapa? Jadi misalnya kalau Pak Prabowo menang di Jakarta itu bukan karena Pak Jokowi, itu ya karena Pak Prabowo. Memang salah satu basis Pak Prabowo itu ada di Jawa ini kan Jakarta, Banten dan Jawa Barat gitu. Makanya strategi itu bagus tadi tuh, pindahkan Emil ke Jakarta, biarkan dia dimasuk gitu loh. Karena ini semuanya basisnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bisa menang di tempat-tempat ini gitu. Nah oleh karena itu kalau masuk Kaisang ke dalam sebagai calon wakil dari Pak Emil, bacaan saya justru melorotkan suara karena ada dua sentimen masuk. Sentimen pertama adalah tolak Jokowi gitu ya. Sentimen kedua adalah tolak nepotisme. Jadi tolak Jokowi itu di partai-partai berbasis non pendukungnya Pak Jokowi kan. Nah tolak nepotisme itu di kelompok kelas menengah ke atas gitu. Jadi dengan masuknya Kaisang, apalagi dengan drama ya putusan MA seperti yang kemarin itu. Dan itu putusan MA ini masih memberikan sentimen negatif sampai nanti di pilkada. Iya dengan sendirinya orang kan akan teringat kembali gitu. Dan pada saat yang bersamaan kelihatan mulai muncul kesadaran baru di kalangan kita bahaya dari nepotisme ini. Karena kan ada misalnya pejabat BUMN ternyata anunya si Anu ya kan, ininya si Anu, iparnya ponakan macam-macam itu. Jadi kalau Kaisang dipasangkan dengan RK, bacaan saya itu justru akan melambatkan perolehan suara Kaisang sendiri karena setidaknya dua sentimen itu masuk. Kelompok yang non Jokowi dan yang kedua kelompok yang anti terhadap nepotisme politik itu. Itu tadi kalau dari pertimbangan soal RK dan Kaisang. Nah, kalau saya menanyakan ke Bung Daniel Johan, Bung Daniel ini kalau misalkan PKB sendiri bagaimana perkembangannya, update-nya soal nama Cawagup ini? Kan kalau kita lihat juga ada nama Bu Ida Fauziah juga yang kemudian sebelumnya juga sempat didorong paling tidak sebagai Cawagup begitu, Bung Daniel. Ya, makasih. Nah itu salah satu usulannya yang muncul kalau di dalam internal PKB. Ya, ada beberapa nama kader yang dianggap baik untuk duet dengan Pak Anies. Tetapi PKB tentu tidak akan serta-merta mengusulkan, tetapi juga akan mendengarkan ya usulan-usulan dari partai koalisi lain. Nah yang penting saat ini adalah kita belum secara mendalam membahas persoalan wakil dari Pak Anies, tetapi kita akan berkomunikasi, kita meminta nanti wilayah juga berkomunikasi dengan intensif dengan partai-partai yang memang sudah menyampaikan dukungan meskipun baru dalam verbal, baik informal kepada Pak Anies ya, baik kepada PDIP, baik kepada Nasdem, baik kepada PKS ya. Mudah-mudahan proses komunikasi ini di tingkat wilayah itu berjalan dengan baik dan nanti tentu selama perahu nanti sudah utuh, baru kita masuk ke tahapan lebih serius, lebih matang untuk membahas wakil yang paling tepat untuk Pak Anies nanti. Termasuk juga komunikasi yang nanti akan dibangun oleh PKB itu adalah mungkin ke PKS begitu ya kan, akan juga sowan kemudian ke Nasdem begitu. Nasdem juga kan sudah jelas sekali Nasdem Jakarta memang memajukan nama Anies Baswedan. Ya tentu itu proses alami yang akan berlangsung ke depan. Termasuk lobby-lobby politik juga yang nantinya mungkin PKS akan mempertimbangkan, ya ini kan saya partai dengan raihan suara tertinggi di Jakarta ini, paling tidak ya saatnya untuk menjadi menyerahkan nama untuk sebagai Cawagup. Anda terima kalau dari PKB sendiri? Ya itu kan hasil dari proses rembukan nanti antara suara-suara partai sambil melihat bagaimana penerimaan dan respon dari Pak Anies. Tetapi mungkin nanti kita juga akan menilai ukuran-ukuran yang lebih rasional. Artinya mungkin kita ada proses bagaimana elektabilitasnya, bagaimana penerimaan masyarakat, respon positif, respon negatif. Intinya yang untuk memastikan sehingga pasangan Pak Anies nanti itu adalah yang bisa memenangkan Pilkada DKI. Baik. Kita ya kalau misalkan dari Bung Daniel mengatakan
realistisnya akan seperti apa nanti dibahas di selanjutnya. Nah, kalau Bung Rey melihat bagaimana peluang antara PDIP dan PKS ini berkoalisi, oke kalau dari elitnya mungkin akan legowo mencair, tapi basis masa mereka yang memang bertolak belakang kan? Kalau dilihat. Iya, itu yang saya sebut tadi kan Pilpres itu semacam eksperimen. Sejauh apa tingkat soliditas pemilih terhadap partai politik. Saya kira PDIP dengan perolehan suara seperti sekarang secara nasional itu menunjukkan partai ID mereka cukup tinggi. Artinya sekalipun digoncang sana sini, termasuk di dalamnya adalah keluarnya Pak Jokowi dari PDI Perjuangan gitu. Tapi perolehan suara mereka memang turun tapi tetap tinggi kan. Nah itu yang saya mau katakan soliditas pemilih mereka di Jakarta itu yang sekarang ini. Oleh karena itu kemanapun nanti pilihan PDI Perjuangan, besar dugaan saya ya ini akan tetap ikut mau ke koalisi dengan siapapun gitu. Sebab di atas katakanlah misalnya sentimen mereka terhadap PKS ada sentimen yang lebih tinggi sekarang tuh. Yaitu jangan bersama dengan Jokowi gitu. Jadi itu sentimen PKS itu bisa melampaui di sentimen terhadap Pak Jokowi gitu ya. Nah itu satu. Nah PKS pada kenyataannya naik suaranya. Artinya apa artinya? Mereka juga udah melampaui tingkat. Kalaupun ada faktor Anies di dalamnya, ya itu yang didapatkan oleh PKS itu kenaikan itu gitu. Artinya apa? Itu yang saya sebut tadi. PKS dengan PDIP adalah dua partai yang paling solid pemilihnya di Jakarta. Oleh karena itu kalau mereka berkoalisi, mereka nggak perlu lihat figurnya. Pemilih mereka sendiri, karena pemilih mereka sendiri yang akan mendukung si figur siapapun ketua partainya. Dan menurut saya, karena kalau dilihat dari ujian itu tidak ada kesulitan bagi pemilih di Jakarta, bagi PKS dengan PDI untuk bersatu, karena mereka mempunyai katakanlah misalnya sekarang persoalan yang lebih besar dari sekedar hubungan mereka, yaitu adalah Pak Jokowi gitu. Nah dalam konteks itulah saya melihat kalau mereka maju atau kalau Anies mengabaikan kehadiran PKS dalam koalisinya gitu ya, sangat potensial PKS dengan PDI yang maju sendiri. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, mungkinkah kemudian PKS dan PDIP membentuk poros baru di luar dari Anies Baswedan, ataukah memang nanti masuk ke dalam satu perahu dengan mengusung Anies Baswedan, cawagupnya siapa peluangnya? Kalau Kaisang nggak masuk, kalau Kaisang nih nggak masuk di Jakarta, potensi mereka bergabung besar. Kalau Kaisang nggak masuk. Kalau Anies mengambil wakil bukan dari PKS. Kenapa mesti Kaisang yang kemudian diperintahkan? Itu yang saya sebut tadi. Dua partai ini dipersatukan oleh kehadiran Jokowi di Jakarta gitu. Nah tapi kalau Kaisang masuk bersama dengan RK, nah itu yang membuat mereka solid. Satu perahu. Karena mereka menemukan apa yang saya sebutkan tadi itu lawan bersama tanda kutip, yaitu kehadiran Kaisang di Jakarta gitu. Nah jadi kalau lagi-lagi mungkinkah duanya? Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Jokowi dengan Prabowo aja ketemu, malah saling dukung. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia politik. Gaya nggak mungkin itu cuman yang disebut tadi oleh Bung Riza, bahwa Bung Riza tidak tunduk pada perintah partai. Itu nggak mungkin kalau di Gerindra. Kalau Pak Jokowi sudah membuktikan yang lain, dia nggak tunduk pada perintah partai dan keluar dari partai last minute justru ketika. Kalau kader partai Gerindra selalu patuh dan taat. Nah itu dia, itu dalam konteks ini itu yang nggak mungkin. Sebab di partai yang lain kejadian tuh, ya kan? Jadi udah diusung, dia dukung juga anaknya gitu ya kan, dia seterusnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua, kalau misalkan betul Kaisang ini maju di Jakarta, katakanlah seperti itu. Nah, siapa peluangnya yang kemudian bisa sepadan ini? Anies Baswedan dengan siapa nih cawagupnya? Kalau dari PKB pilihannya banyak sekali. Kalau PKB kan mungkin menyodorkan nama Ida Fauzia, tapi PKS juga kan punya bergen politik yang punya bandul sendiri. Banyak sekali. Dari PKS Mardhani Alisera, peraih suara terbanyak di Jakarta. Ya kan? Dari PDI ada Ibu Risma, ada Azwar Anas, ada Ahok, banyak sekali yang bisa disodorkan. Kalau khususnya PDI menurut saya kita nggak usah bicara soal kader lah, bejibun yang kader mereka gitu ya. Nah jadi sangat oleh karena itu tidak jadi persoalan bagi mereka untuk menyodorkan kader gitu. Nah justru pertanyaan saya adalah kalau misalnya PKB nggak mendapatkan cawagup di Anies itu, mereka masih setia nggak terhadap Anies Baswedan gitu. Sebab ada peristiwa sebelumnya. Mereka mendapatkan cawapres, pindah tuh. Udah ditikung lagi. Iya, berlalu haluan gitu. Tiba-tiba di sono misalnya diminta jangan sampai kalah lobby lagi. Nah itu bukan soal kalah lobby. Iya, itu dia maksud saya. Nah justru yang saya mau tanya itu Bung Daniel,
kalau kenyataannya di Jakarta tidak mendapatkan posisi cawagup, kejadian di Pilpres jadi terulang nggak nih gitu loh. Oke, Bung Daniel silahkan singkat saja terakhir. Gimana Bung Daniel? Saya belum tahu karena nggak bisa mendahului yang belum kejadian. Tetapi waktu deklarasi wilayah bahkan calon tunggal, berarti posisi calon tunggal adalah suatu keyakinan yang penuh yang disampaikan oleh PKB DKI. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa dinamika politiknya karena memang masih beberapa bulan lagi kemungkinan bisa saja terjadi di last minute begitu ya. Kalau kita melihat ya nanti bakal ada kejutan lah di bulan Agustus begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana kejutannya. Terima kasih Bung Ray Rangkuti, terima kasih Bung Riza Patria, terima kasih juga Bang Daniel Johan telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Ya. Selamat semuanya pagi. Pemirsa, selamat Idul Adha. Oke, selamat Idul Adha juga. Saudara